Oke guys, udah sampai di rumahnya Om Andi Dong. Emang kepengen banget sih, kebetulan Om Andi Dongnya welcome banget. Ya udah datang ke sini kebetulan ya. Ini Om Andi tuh kemarin pesen Fursakti karena Om Andi di luar negeri baru nyampe. Terus gue juga emang ada event di Jogja, sekalian mampir dan diizinin. Luar biasa banget, keren banget, asli keren banget ya pokoknya. Cuma gue kepo ya, suara sakti itu matinya kenapa? Kita tanya langsung, Om, berapa tahun usianya Suara Sakti, Om? Suara Sakti itu usianya 21 tahun. Jadi mulai dipegang, awal mula dipegang teman saya tahun 97. Tahun 99 itu Suara Sakti saya beli dari dia. Terus di tempat saya sampai 2018. Memang 21 tahun, itu umurnya 21 tahun. Jadi pada saat meninggalnya Suara Sakti itu dia nggak sakit. Bener-bener gak sakit? Gak ada gejala apapun? Bener-bener nggak ada gejala apa-apa. Okay. Itu pun sebetulnya prestasi terakhir dulu pernah juara di Jakarta itu tahun 2015. Terus saya mencoba untuk nyoba ke ternak. Oh, di ternak. Nah, karena kan banyak teman-teman yang pada bilang, ayo dong kasih anaknya, anaknya jual. Waktu itu ada yang bilang, ntar gue bayar 10 juta berapa untuk anaknya. Nah, saya sih mikir waktu itu coba tak ternak. Ternyata dia nggak mau. Kalau nggak betinanya mati, yang meninggal ininya anaknya kosong. Anaknya telurnya kosong. Iya, nggak isi. Telurnya nggak isi. Ya udahlah. Ya suatu saat memang terakhir 2015 itu saya udah berniat, udah deh kasihan deh. Umurnya waktu itu dia berarti udah berapa? Udah sekitar 18 tahun. Nah tapi 2 minggu sebelum mati, meninggalnya itu 7 Mei 2018. Wis inget cuy. Jadi 2 minggu sebelum itu tuh ada event di Jogja. Iseng-iseng, tak coba tak gantang. Saya tidak ngomong wartawan siapapun juga. Ada salah satu wartawan yang dia tuh lihat dan burung itu di-shoot dari mulai pertama sampai terakhir. Nggak dapat apa-apa. Cuma saya yang lihat itu merasa bahwa aduh, kok nggak tega saya ya. Kerja tapinya? Kerja tapi dia suaranya ngeluarinnya udah saya pikir dalam hati saya ibaratnya apa ya, orang tua dipaksa suruh berantem kasihan. Saya ngeliat juga nggak tega. Udah gitu. Pas suatu saat tuh saya setelah itu 2 minggu kemudian saya lagi pergi ke luar negeri sama istri dan anak. Tahu-tahu anak buah saya bilang, Pak, Suara Sakti kok turun ke pangkringan bawah ya? Yo, memang kenapa? Nggak tahu. Ya nggak apa-apa. Makan doyan. Jangkrik doyan. Tapi dia turun ke pangkringan bawah. Malah sekarang turun ke bawah. Ke karpet. Oke. Saya bilang, sini aku mau ngomong. Ya, terus ngomong sama siapa nih? Ngomong sama Suara Saktinya. Sama burung? Sama Jadi dari dulu saya tuh selalu ngobrol sama burung. Waktu zaman dulu ada orang yang bilang, ini orang gila. Iya, bener saya juga. Ya biar aja. Tapi saya ngomong, saya kalau manggil dia Sidul. Kalau mau lomba pun saya bilang gini, tangan saya tak masukin, dia gigit-gigit. Saya bilang, Dul, cari uang ya. Ini banyak perawat yang lagi butuh duit buat bayaran anak sekolah, buat bayar cicilan sepeda motor. Ya, kamu ini ya, gantangin juara 1, 2 kali, 3 kali. Nah, itu pun saya gitu, saya telepon. Nih, tolong di speaker. Ya, nggak mungkin dia megangnya sendiri kan. Akhirnya di speaker. Dul, ngapain kamu? Ayo, kamu kenapa? Saya bilang, aku tuh pergi nanti paling minggu depan aku pulang. Udah, ayo kamu bangkit lagi dia. Naik lagi ke tangkringan bawah, langsung ke atas, ngoceh-ngoceh lagi. Udah, aku bilang, ya udah ya, nggak apa-apa ya. Sebentar, ditelepon lagi. Pak, turun lagi ke bawah. Terus saya bilang, waduh, nah saya kan punya bapak angkat ya. Bapak angkat saya tuh ya, dia punya indera keenam. Saya tanya, Pak, kenapa Pak Suara Sakti? Kok bisa seperti itu? Ada apa dia? Bapak saya cuma jawab gini aja. Kamu tahu nggak, Suara Sakti itu sudah ngorbit karena nama kamu sampai hampir semua kejamania di Indonesia yang main mulai batu pasti tahu nama kamu. Oh gitu ya Pak ya? Iya, kamu sekarang harus rela. Udah, saya bilang, ya udah Pak,
Saya rela kalau dia mau ninggalin saya.